Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita baca hadis selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. Dari Anas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah makan di atas meja makan sampai meninggal dunia. Dan beliau juga belum pernah makan roti berukuran besar dan lembut sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun dalam suatu riwayat yang juga milik Al-Bukhari disebutkan, dan beliau belum pernah melihat kambing guling secara langsung. Ini Anas menyampaikan kepada generasi selanjutnya yang mungkin sudah menikmati kehidupan dengan tidak lagi khawatir dan takut dengan serangan orang-orang musyrikin, sebagaimana dirasakan oleh para sahabat dahulunya, sehingga kehidupan mereka penuh dengan ketakutan. Ketika perang Khandaq, bagaimana kota Madinah dikepung selama 1 bulan oleh orang-orang musyrikin, sehingga Nabi SAW dan para sahabatnya itu mengikat perutnya dengan batu SAW untuk menghindari sakit mah, karena tidak adanya makanan yang dapat dikonsumsi. Maka tatkala Anas bin Malik melihat gaya hidup manusia berubah, yang dulunya makan mereka di bawah ya, lalu ketika mereka berangkat ke Persia, ke negeri Romawi, dia lihat ya, makanannya orang-orang kaya dengan meja yang besar biasanya. Kemudian berbagai macam makanan. Belum lagi ada meja yang secara khusus dibikin bisa berputar. Muter itu makanan jemaah. Jadi kalau dulu orang mau ngambil itu harus berdiri, harus pindah. Sekarang enggak. Engkau duduk, diputer. Berhenti di hadapan. Ngambil yang kau inginkan. Nanti muter ke sana, muter ke sini. Subhanallah. Maka Anas ingin menjelaskan kepada mereka. Rasulullah SAW belum pernah makan di atas meja. Emangnya enggak boleh makan di atas meja? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi Anas hanya ingin mengingatkan. Kalaupun engkau makan di atas meja, menikmati hidangan yang ada di sana, ingat kau bakal mati. Rasulullah meninggal dunia SAW. Jangan sampai ambisimu adalah dunia. Nabi mati alaihissalam, sedangkan beliau adalah makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi gak pernah makan di atas meja, gak pernah makan khubzan muraqqaqa. Ini disebutkan roti bukan hanya berukuran besar ya, roti yang diambil dari saripatinya gandum. Dulu orang-orang itu kadangkala makan roti itu yang gandumnya digiling bersama kulitnya. Atau dipecah kulitnya tapi masih ada coklat-coklatnya. Sehingga roti yang disuguhkan itu ya ada kasar, ada agak kecoklatan. Sedangkan khubzan muraqqaqa, orang ketika sudah ya tadi ada fulus. Udah mikir gimana makanan ini supaya lebih enak lagi. Sehingga berbagai macam menu dibuat oleh manusia. Nabi gak pernah makan roti yang kalian makan. Roti yang muraqqaq gitu. Gak pernah Nabi makan kayak gitu. Lalu disebutkan, wala ra'asyatan samitun. Ngelihat gak pernah Nabi. Bukan makan nih. Nabi gak pernah melihat kambing guling. Anas terus terang baru baca, baru mendengarkan penjelasan Syekh tentang syatan samitan bi'aini. Nabi gak pernah lihat dengan matanya, ini kambing guling yang tidak dikuliti. Biasanya kambing yang ya mungkin kalau di Indonesia ini ada restoran-restoran kalibul ya. Kambing 5 bulan atau yang di bawah itu. Jadi kambingnya itu setelah dipotong, itu bulunya dicabut seperti dicabutnya bulunya ayam. Gimana dicabutnya bulunya ayam? Dikasih air panas. Baru dicabutin. Ini kambing seperti itu. Jadi setelah disembelih, ditaruh di wadah, disiramin air panas, lalu bulunya dicabut. Kulitnya tetap nempel. Terus biasanya dalamnya diisi apa aja. Jadi seperti kambing yang tidak berbulu. Dan itu kambing-kambing kecil biasanya. Siapa yang makan itu? Orang-orang kaya. Orang-orang yang hidup mewah. Nabi ngelihat gak pernah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwasanya kehidupan pada waktu itu serba susah gitu loh. Artinya sahabat sendiri nggak pernah ngundang Nabi SAW. Ayo Nabi makan kambing itu nggak pernah. Ngelihat nggak pernah Nabi SAW. Orang berpikir kalau nyembelih kambing yang besar lah sekalian. Sayang yang kecilin. Dagingnya sedikit disembelih. Itu cerita Anas bin Malik ya. Sedangkan di masa sekarang ini apa yang tidak dimakan oleh manusia? Alhamdulillah, kadangkala sampai yang haram pun mereka makan. Demi perutnya mereka. Ada yang di beberapa restoran itu mereka mengkonsumsi otaknya monyet. Dalam kondisi monyet itu hidup. Alhamdulillah. Di beberapa tempat itu dijual janin-janin binatang untuk dimakan oleh manusia. Kalau bicara menu, mungkin antum akan sulit menyebutkan berbagai macam makanan hasil inovasi manusia. Untuk perutnya. Daging kambing dibikin sop, dibikin gulai ini, gulai itu, macam-macam. Cara masaknya seperti ini, seperti itu. Yang kalau kita pikir sebagus apapun disuguhkan itu makanan, jadinya apa nantinya? Ingat tatkala kita menyampaikan hadis ini, bukan berarti dilarang antum makan enak ya. Enggak. Akhirnya antum nggak makan di restoran. Alhamdulillah nggak apa-apa antum nggak makan. Antum nggak disuruh dan nggak dilarang. Itu pilihan antum. Mau bikin kambing, di model kambing guling dengan, subhanallah ya. Anak pernah makan di Surabaya, disuguhin sama seorang ustadz. Istrinya jago masak. Jazakallah khairan. Itu roti jamaah. Anak pikir roti, ya Allah. Rotinya besar di nampan itu. Ternyata di dalam roti itu ada nasi, ada daging, ada berbagai macam makanan di dalam itu. Allahu Akbar. Gimana bikinnya? Artinya Allah memberikan ya kelebihan rizki, kecerdasan untuk manusia dalam membuat menu-menu makanan, tapi jangan sampai kemudian hidup kita untuk itu. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang, makan seperti makannya binatang ternak. Wan naru mathwal lahum. Neraka tempat mereka. Kita jangan seperti mereka. Kalau antum biasa makan enak, sekali-kali antum makan gak enak. Selalu makan di restoran bintang 5, Masya Allah. Sekali-kali antum makan di jalanan. Sama. Apanya yang sama? Sama. Jadi terakhir. Antum mau makan di restoran bintang 5, antum makan mengkonsumsi makanan seharga 5 juta dengan makanan 5.000, cerita akhirnya sama. Jadi kotoran. Gak berbeda. Maka usahakan kita tatkala makan itu, ya jangan berlebih-lebihan. Sodakohnya yang dibanyakin. Terus buat apa nih duit Ustadz? Ya fadol, disodakohin, dibagikan. Tapi kan anak kepingin senang juga, tafadol. Tapi jangan sampai akhirnya, untuk akhiratmu lebih sedikit, untuk duniamu lebih banyak. Padahal, kau di sini lebih pendek waktunya daripada di kuburan nantinya. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.